Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep probabilitas, distribusi probabilitas normal dan binomial. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu probabilitas peristiwa sederhana, majemuk, dan distribusi binomial dan normal. Yang dimaksud dengan probabilitas adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan informasi tentang populasi. Perumusan probabilitas ada 2, yaitu perumusan klasik dan matematis, serta perumusan secara frekuensi relatif dan pendekatan empiris. Contoh untuk perumusan klasik atau matematis yaitu probabilitas kejadian yang diinginkan dengan keseluruhan kejadian. Contohnya, probabilitas mata uang logam. Nah, di sini ada mata uang itu ada 2 sisi, maka seluruh kejadiannya ada 2. Sedangkan kemungkinan untuk muncul atau keluar biasanya 1. Maka mata uang logam untuk peluang gambar adalah 1/2. Itu 1 adalah kemungkinan dari keluarnya gambar, dan 2 adalah kemungkinan dari gambar ataupun angka. Contoh lain adalah probabilitas dadu. Seperti kita ketahui, dadu memiliki 6 sisi, maka seluruh kejadiannya adalah 6. Dan setiap dadu terdiri dari angka 1 sampai 6. Nah, jika kita ingin mengetahui peluang dari keluarnya atau munculnya dadu angka 2, maka kita peroleh probabilitasnya 1/6. Sedangkan yang lain contohnya adalah probabilitas kemungkinan muncul mata dadu genap. Nah, kalau mata dadu genap terdiri dari 3, yaitu 2, 4, dan 6. Maka kejadian yang diinginkan atau yang dimungkinkan adalah 3 dibandingkan dengan keseluruhan kejadian. Keseluruhan kejadiannya 6, maka diperoleh peluang dari dadu genap adalah 3/6. Selanjutnya, perumusan secara frekuensi relatif atau pendekatan empiris. Contohnya, jumlah bayi yang lahir di sebuah rumah sakit bersalin selama 10 tahun ada 1000, yang terdiri dari 550 bayi perempuan dan 450 bayi laki-laki. Maka probabilitas lahirnya seorang bayi laki-laki dapat dihitung sebagai berikut. Peluang laki-laki yaitu 450 dibagi 1000. 1000 merupakan jumlah dari keseluruhan. Maka diperoleh peluangnya 0,45. Sedangkan untuk peluang perempuan yaitu 550 dibagi 1000, maka diperoleh peluangnya 0,55. Probabilitas subjektif, pendapat orang tentang peluang perang, contohnya di sini ya, peluang perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, berkaitan dengan probabilitas subjektif ini kecenderungan biasanya sesuai dengan pendapat orang tentang ahli. Kalau misalnya pendapat orang tentang peluang perang, berarti orang yang mengatakan hal ini umumnya adalah orang-orang yang berkaitan atau mengerti tentang keadaan politik di Korea Utara maupun Selatan. Selanjutnya kita coba lihat dari ruang sampel maupun ruang subsampel. Pendekatan klasik atau matematis ruang sampel dan ruang subsampel. Kita lihat contohnya 2 mata uang.
Di situ ruang sampelnya atau kemungkinan kalau misalnya kita melempar dua mata uang secara bersamaan, maka kemungkinan untuk munculnya gambar dua-duanya atau angka dua-duanya atau gambar dan angka atau angka dan gambar. Nah, sedangkan sub ruang sampel terdiri dari dua, yaitu gambar dan angka dan gambar. Nah, sedangkan kalau kita coba lemparkan dua buah dadu secara bersamaan, maka kemungkinan untuk keluar mata dadu atau munculnya mata dadu adalah seperti berikut ini. Contoh ya, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Selanjutnya 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Sampai ada 36 kemungkinan. Sedangkan untuk sub ruang sampel, ini contohnya untuk dadu, misalnya kemungkinan muncul dadu 4, mata dadu 4 dan 1, atau 3, 2, 2, 3, atau 1, 4. Kedua adalah pendekatan frekuensi relatif atau empiris ruang sampel dan sub ruang sampel. Contoh di sini adalah ada jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta menurut jenis barang yang diperdagangkan. Jenis barang yang diperdagangkan yaitu contohnya makanan, minuman, buah-buahan, kerajinan, pakaian. Dan ini adalah jumlah atau frekuensi masing-masing. Nah, jadi ruang sampel adalah jumlah seluruh frekuensi, sedangkan sub ruang sampel adalah jumlah peristiwa tertentu. Jadi contohnya kalau saya ingin melihat dari sisi jenis barang yang diperdagangkan buah-buahan, maka jumlah dari sub ruang sampelnya adalah 400. Pengertian lain dari ruang sampel adalah merupakan suatu kumpulan kejadian yang bersifat universal. Sedangkan sub ruang sampel yang mempunyai unsur-unsur yang memiliki sifat tertentu atau disebut juga peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa, kita bisa hitung probabilitasnya itu dengan membagi sub ruang sampel dibagi ruang sampel. Dirumuskan dengan probabilitas pada peristiwa A adalah pembagian antara banyaknya peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah seluruh peristiwa. Sebagai contoh, dalam pelemparan dua buah mata uang, probabilitas munculnya dua gambar adalah 1 dibanding 4. Jadi artinya ada 4 kemungkinan, dan untuk munculnya dua gambar hanya ada 1 kemungkinan. Sedangkan contoh lain dalam pelemparan sebuah dadu, probabilitas diperolehnya sisi dadu genap. Nah, untuk mata dadu genap terdiri dari 3, yaitu 2, 4, dan 6. Maka kemungkinan probabilitas dari pelemparan sebuah dadu dengan mata genap adalah 3/6. Selanjutnya kita akan coba lihat dari asas-asas menghitung probabilitas. Di sini ada ruang sampel A dan B. Peluang A atau B dilambangkan seperti huruf U. Peluang A gabung B adalah peluang atau probabilitas A ditambah probabilitas B. Contohnya pelemparan sebuah mata uang, di sini adalah peluang gambar atau angka. Maka kita bisa hitung peluang gambar ditambah peluang angka. Masing-masing karena 1/2 ditambah 1/2, maka diperoleh jumlahnya 1. Contoh lain pelemparan sebuah dadu. Peluang dadu ganjil dan peluang dadu genap. Di sini peluang ganjil yaitu terdiri dari 3 ya, 3 kemungkinan, misalnya ganjil 1, 3, 5. Lalu
Untuk yang genap 2, 4, 6. Nah, kenapa dapat setengah? Untuk peluang ganjil kan 3. 3 itu diperoleh dari 1, 3, 5 mata dadu. Nah, 3 dibagi 6 setengah. Demikian juga untuk yang genap, 3 dibagi 6 setengah. Maka setengah ditambah setengah sama dengan 1. Ya, ini berkaitan dengan gabung. Nah, contoh itu yang gabungan ini adalah peristiwa yang saling meniadakan atau saling asing atau mutually eksklusif. Jadi intinya kalau misalnya dalam sebuah dadu, kalau yang munculnya 1, ya nggak mungkin tiba-tiba munculnya 2 gitu. Jadi artinya kalau ketika dadu dilempar, kalau sudah muncul dadu mata dadu 1, tidak akan secara bersamaan muncul juga mata dadu 2, kecuali dilempar berikutnya. Tapi pada masa sekali melempar, maka kemungkinan untuk munculnya mata dadu 1 hanya 1, atau mata dadu 2 hanya 2. Ya, tidak mungkin dalam sekali pelemparan tiba-tiba 2 mata dadu muncul. Nah, terus yang berikutnya adalah peristiwa yang komplement. Kalau yang komplement ini biasanya ada kata-kata dan, ya. Dan kalau tadi umumnya adalah pakai kata atau gabung, kalau ini adalah dan. Nah, sebagai contoh di sini P peluang dari A bar sama dengan 1 dikurangi peluang A, atau peluang A atau peluang A bar, yaitu peluang A ditambah peluang A bar sama dengan 1. Dalam contohnya, dalam satu set kartu bridge, peristiwa A terambilnya kartu as. Nah, kalau kita lihat dari jumlah kartu terdiri dari 52 kartu, jumlah asnya adalah 4, maka peluang munculnya kartu as adalah sebesar 4/52. Lalu bagaimana cara menghitung peluang A bar? Itu kita selisihkan antara 1 dikurangi peluang terjadinya kartu as, itu 4/52. Maka diperoleh peluang untuk A bar adalah 48/52. Maka total dari peluang A ditambah peluang A bar sama dengan 1. Ya, ini adalah merupakan peristiwa yang komplement. Nah, selanjutnya adalah untuk peristiwa yang tidak saling meniadakan. Yang kita kenal, mungkin dulu teman-teman pernah belajar berkaitan dengan irisan. Peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B, atau dalam hal ini adalah irisan, ya. Nah, di sini lambangnya peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang dari A irisan B. Contohnya, di sini jumlah karyawan di sebuah perusahaan menurut umur dan jenis kelamin. Peristiwa A, terpilihnya karyawan laki-laki. Peluang A sama dengan 3/5. Dan peristiwa B, terpilihnya karyawan berumur lebih besar dari 30 tahun, yaitu peluang B 3/5. Maka peluang A dan B atau irisannya terpilih karyawan laki-laki dan berumur lebih dari 30 adalah peluang A dan B sama dengan 2/5. Maka peluang A atau B yaitu 3/5 ditambah 3/5 dikurangi 2/5, maka diperoleh 4/5.
Nah, kalau untuk di sini ada peristiwa yang tidak saling meniadakan atau sifatnya kontinu. Di sini peluang A atau B atau C. Peluang A ditambah peluang B tambah peluang C dikurangi peluang A AB, peluang dikurangi peluang AC, artinya di sini irisan ya, peluang AB, lalu peluang AC A dan C, lalu peluang BC dikurangi gabungan untuk yang irisan A, B, C yang di tengah ini. Contoh, suatu populasi terdiri dari pelanggan surat kabar, ditunjukkan persentase langganan surat kabar A, B, dan C. A 10%, B 25%, C 15%. A dan B adalah 5%. A dan C 4%, B dan C 6%, A dan B dan C 3%. Maka probabilitas seorang pelanggan surat kabar berlangganan 1 dari 3 surat kabar tersebut, yaitu peluang A atau B atau C, maka probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C dikurangi irisan AB kurangi irisan AC dikurangi irisan BC dan ditambah irisan ABC. Maka masing-masing kita masukkan nilainya. 0,1 adalah dari 10%, 0,25 adalah dari 25%, 0,15 dari 15%, ini ya masing-masing ABC, dikurangi 0,05 5%. Lalu di sini 0,04 ya diperoleh dari A dan C, lalu 0,06 diperoleh dari B dan C, ditambah 0,03 diperoleh dari A dan B dan C. Maka diperoleh probabilitas untuk surat kabar, pelanggan surat kabar sebesar 0,38. Selanjutnya adalah peristiwa yang independen, yaitu peristiwa yang satu tidak mempengaruhi peristiwa yang lainnya. Di sini adalah probabilitas marginal atau probabilitas yang tidak bersyarat. Contoh, pada pelemparan sebuah mata uang atau koin, probabilitas munculnya gambar itu adalah setengah, dan probabilitas munculnya sisi angka adalah setengah. Maka peristiwa gambar dan angka dengan probabilitas masing-masing setengah adalah probabilitas marginal. Sedangkan yang lainnya adalah probabilitas bersyarat pada peristiwa yang independen. Di sini cara membacanya, probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A terjadi. Jadi artinya A dulu terjadi, maka selanjutnya terjadilah atau bisa terjadi peristiwa B. Maka tertulisnya P B garis miring A ya. Nah, lalu selanjutnya yang lainnya adalah P garis miring B. Itu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B sudah terjadi. Contohnya pelemparan sebuah mata uang koin sebanyak 2 kali. Peristiwa G1 munculnya gambar pada peristiwa pertama. Dan peristiwa G2 adalah munculnya gambar pada lemparan kedua. Maka probabilitas lemparan kedua muncul gambar dengan syarat lemparan pertama muncul gambar adalah sama dengan probabilitas munculnya gambar pada sebuah mata uang atau koin. Nah, untuk jelasnya dapat dijelaskan atau dituliskan sebagai berikut. Peristiwa atau peluang dari G2 munculnya gambar pada pelemparan kedua dengan peristiwa G1 dulu ya sudah terjadi, maka diperoleh setengah. Selanjutnya peristiwa yang independen atau continue. Probabilitas terjadinya 2 peristiwa atau lebih yang terjadi bersama-sama atau secara berurutan. Di sini peluang A dan B yaitu probabilitas A dikali probabilitas B. Sedangkan peluang A dan B dan C berarti peluang A dikali peluang B dikali peluang C. Contoh, pada pelemparan sebuah mata koin 2 kali, peristiwa A adalah munculnya gambar pada pelemparan pertama,
dan peristiwa B munculnya gambar pada pelemparan kedua. Kita lihat dulu, peluang A adalah setengah, peluang B adalah setengah. Maka peluang A dan B yaitu peluang A dikali peluang B, 0,025. Oke, selanjutnya adalah peristiwa yang dependent. Artinya dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa yang lainnya. Di sini pertama probabilitas bersyarat pada peristiwa yang dependent. Probabilitas terjadinya dua peristiwa atau lebih terjadi secara bersama-sama atau secara berurutan. Nah, kita lihat di sini ya. Sebuah kotak berisi 10 bola dengan rincian 3 merah bergaris-garis, 1 merah kotak-kotak, 2 biru bergaris, dan 4 biru kotak-kotak. Nah, di sini peluang garis merah garis-garis ya. Lalu yang peluang K merah itu berarti merah kotak-kotak. Yang ini peluang biru garis, yang ini adalah biru kotak. Nah, kita lihat di sini. Peluang untuk merah bergaris dibandingkan dengan merah saja. Kita lihat. 3 dari 3 merah bergaris dibandingkan 10 dari total bola. Dibandingkan dengan 4 itu adalah jumlah dari merah. Kan bola merah, baik garis-garis maupun kotak. 4 dibagi 10. Maka diperoleh 3/4. Lalu di sini probabilitas bersyarat untuk merah kotak yaitu 1 dibagi 10, yaitu karena kotak merah kotak-kotak dibagi 4/10. 4/10 adalah total dari merah ya, 1 dan 3 ini kan merah. Oke, 4/10 sama dengan 1/4. Selanjutnya di sini adalah peluang untuk biru bergaris. Nah, 2 dari 2 bola biru bergaris dibagi 10 adalah total bola yang ada, dibandingkan dengan 6/10. 6 di sini adalah jumlah dari yang biru, 2 ditambah 4 ya, 6/10. Maka diperoleh 2/6. Selanjutnya di sini 4/10 dibagi 10 dibagi 4/10 ini diperoleh dari 4, yaitu bola biru kotak-kotak, dibandingkan 6/10. 6 ini adalah bola biru dua-duanya ya, 2 ditambah 4, maka diperoleh 4/6. Nah, dari soal berikut sebelumnya nih ya, kita bahas berkaitan dengan peristiwa dependent, yaitu probabilitas gabungan dari peristiwa yang dependent. Kita melihat bahwa ada contoh sebelumnya. Peluang merah kotak-kotak 1/4 ditambah peluang merah saja 4/10. Maka untuk mengetahui probabilitas gabungan dari peristiwa yang dependen, maka kita kalikan peluang merah kotak-kotak dikali peluang merah ya. Jadi 1/4 ini diperoleh dari sini. 1/4 dari sini ya, dikali peluang merahnya 4/10, maka diperoleh 1/10. Lalu bagaimana dengan menghitung marginal probabilitas dari peristiwa dependent? Yaitu dihitung dengan menjumlahkan semua probabilitas gabungan. Di sini adalah peluang merah, lalu di sini adalah peluang garis merah bergaris, dan di sini peluang merah kotak-kotak. Maka diperoleh 4/10. Selanjutnya kita akan coba bahas peristiwa majemuk yang lainnya, yaitu teori Bayes, probabilitas bersyarat. Kalau melihat rumusnya juga agak memusingkan ya, tapi kita lihat dari contoh. Peti A berisi 3 bola hijau, 5 bola merah, dan peti B berisi 2 bola hijau, 1 bola merah, dan 2 bola kuning.
Bila kita memilih sebuah peti secara random, selanjutnya dipilih sebuah bola secara random pula. Berapa probabilitasnya bola hijau yang terpilih? Jika A merupakan peristiwa terpilihnya bola hijau, sedangkan terpilihnya peti A dinyatakan dengan A1 dan terpilihnya peti B dengan A2, maka hasilnya adalah seperti ini. Peluang A1 dan peluang A2 yaitu kan peti A dan peti B ya, masing-masing setengah. Lalu di sini ada 3/8 diperoleh dari mana? Yaitu dari peti A, 3 ditambah 5, 8. Berarti bola hijau 3 dibandingkan keseluruhan ya. Lalu yang berikutnya yang A1/2, A2. Maka 2 dari sini 2 dibandingkan total 5. 5-nya dari 2 tambah 1 tambah 2, maka 2/5. Nah, lalu kita bisa lanjutkan teorema Bayes. Di sini setengah dari mana? Setengah ini dari kemungkinan peti A. Ya, dikali 2/5 adalah bola hijau dari peti A. Oke. Lalu yang ini, yang ini peristiwa yang bagian atas adalah peluang dari peti B dikali peluang hijau dari peti B ditambah peluang dari peti A dikali peluang hijau dari peti A ditambah setengah atau peluang dari peti B dikali peluang hijau dari peti B. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai harapan matematis. Harapan matematis ini merupakan probabilitas terjadinya peristiwa A1, A2 sampai ke N merupakan peristiwa yang independen dan lengkap terbatas. Maka jumlah harapan matematisnya dirumuskan seperti ini. A sama dengan A1 dikali P1 ditambah A2 dikali P2 ditambah dan seterusnya A ke N dikali P ke N. Contoh, ada tabel mortalitas. Diketahui adalah probabilitas seorang yang berusia 35 akan hidup selama setahun lagi 0,992. Sehingga probabilitas mortalitasnya ada 1 dikurangi 0,992 sama dengan 0,008. Bila perusahaan asuransi menjual polis asuransi senilai 1 juta pada seseorang berusia 35 tahun untuk jangka waktu 1 tahun dengan premi sebesar 10.000, berapa harapan keuntungan secara matematis dari perusahaan asuransi tersebut? Nah, kita bisa melihat dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa meninggal dalam setahun, yaitu kita hitung dulu X1 sama dengan minus 1 juta dikurangi 10.000 dengan peluang pertama 0,08. Sedangkan peristiwa tetap hidup dalam setahun yaitu X2 sama dengan positif 10.000 dengan peluang kedua sebesar 0,092. Maka kita bisa menghitung harapan matematisnya yaitu X1 dikali P1 ditambah X2 dikali P2, yaitu minus 990.000 dikali 0,08
ditambah 10.000 dikali 0,992, maka diperoleh harapan matematisnya adalah sebesar 2.000. Nah, selama harapan matematisnya positif, itu menyatakan bahwa perusahaan tersebut atau perusahaan asuransi tersebut masih mendapatkan keuntungan dan bisa melanjutkan usahanya. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjutkan kepada distribusi binomial dan normal. Distribusi probabilitas diskrit. Contoh, untuk dua buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan, dalam tabel ini terlihat kemungkinan dari peluang dadu tersebut dilempar. Nah, di sini juga ada cara lain untuk memperlihatkan probabilitas bila dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Ini adalah kemungkinan dari munculnya mata dadu dan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 36 kemungkinan dari kemungkinan dua buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita coba lihat dari distribusi probabilitas diskrit. Di sini dilihat ada kurva berbentuk seperti lonceng. Peluang X adalah probability density function atau fungsi density-nya. Sedangkan untuk luas area di bawah kurva ini dibatasi oleh sumbu X. Totalnya bernilai 1. Sedangkan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B, yaitu area yang diarsir, itu menggambarkan nilai probabilitas bahwa X berada di antara A dan B. Maka dapat ditulis peluang A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Nah, konsep harapan matematis menjelaskan perhitungan nilai rata-rata jangka panjang, yaitu nilai rata-rata yang hanya bisa benar bila kejadian diameter berlangsung dalam jangka panjang. Tadi contohnya sudah kita lihat ketika dalam perhitungan perusahaan asuransi. Oke, selanjutnya adalah distribusi binomial, yaitu distribusi untuk variabel biner atau variabel yang memiliki dua kategori, 0, 1 atau 1, 0, sukses gagal dan seterusnya. Di sini adalah PR, peluang gagal atau peluang gagal, dan peluang sukses. Kalau dibilang peluang suksesnya adalah P, maka peluang gagal adalah 1 minus P. Ya. Nah, untuk hal ini juga ada perhitungan kombinasi untuk untuk menghitung distribusi binomial. 3 kombinasi 5 artinya 5. Ini kalau lambangnya ini ada lambang 5 seperti pakai tanda seru ya. Oke, dibagi dengan 3 dalam kurung 5 dikurangi 3 dalam tanda seru ini. Nah, yang ini artinya kalau 5 tanda seru ini 5 dikali 4 tinggal di 3 kali 2 kali 1 artinya. Lalu kalau 3 dengan tanda seru ini artinya 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini 5 kurangi 3 itu 2, berarti 2 dikali 1. Maka frekuensi munculnya 3 burung sebesar 10. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung binomial. Yaitu ini kombinasi N dan S ya, dikali X, yaitu ini adalah kejadian dari ruang sampelnya, dikali 1 dikurangi P pangkat N min S, di mana N adalah jumlah sampel dan ini 0 tanda seru ini merupakan per definisinya. Oke.
Nah, distribusi normal secara umum atau distribusi Gauss rumusnya seperti ini. Ini memang kalau terlihat seperti rumit ya teman-teman, tapi kalau dari sisi perhitungannya nanti akan dibantu oleh tabel distribusi normal. Nah, di sini ada beberapa lambang yang perlu teman-teman ketahui. Ada E, itu adalah epsilon, nilai konstannya adalah 2,72, sedangkan Pi adalah nilai konstannya 3,14. Nah, distribusi normal baku yaitu bila variabel X random kita transformasikan kepada variabel Z random dengan rumus seperti ini. Ya, Z sama dengan X min mu dibagi tau. Dan kemudian nilai Z kita gantikan dalam fungsi distribusi normal umum, maka didapatkan distribusi normal baku. Peluang Z sama dengan 1 dibagi tau kali akar 2pi dikali E pangkat minus 1/2 pangkat Z pangkat 2. Di sini ada distribusi normal baku di mana N 0,1. 0 ini adalah tengah, titik tengah. Ke samping adalah ini adalah penyimpangan atau penyimpangan minus 1, minus 2, minus 3. Selanjutnya juga untuk positif 1, 2, dan 3. Ini tujuannya nanti untuk mempermudah ketika kita melakukan hipotesis. Nah, ini adalah tabel distribusi normal yang akan membantu kita mempermudah dalam perhitungan. Jadi kita tidak usah lagi menghitung dengan rumus yang sangat rumit, tetapi ini dibantu oleh distribusi normal ya. Contoh, nilai rata-rata dan simpangan baku dari sebuah ujian dicatat sebesar 74 dan 12. Hitunglah nilai ujian dalam satuan baku bila dia memperoleh angka A 65, B 74, C 86, dan D 92. Nilai ujian dalam satuan baku X dikurangi mu dibagi tau. 65 dikurangi 74 dibagi 12. Ya, 65 adalah angkanya dan B adalah nilai simpangan baku dibagi ini yang tercatat, D-nya yang tercatat dan simpangan bakunya 12 ya. Jadi 65 kurangi 74 dibagi 12. Jadi minus 0,75. Demikian juga untuk yang B. Kalau yang B 74 dikurangi 74 dikurangi 12. Ini artinya yang berubahnya adalah dari X ya, atau yang ingin kita ketahui. Lalu 86 ya dikurangi 74 adalah dari rata-rata dan simpangan bakunya adalah 12. Maka diperoleh Z masing-masing adalah minus 0,75, 0, 1,0 dan 1,5. Kita lanjutkan pada distribusi normal baku kontinu. Di sini peluang 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 1,42 adalah sama dengan luas kurva normal baku antara Z0 sampai Z1,42. Nah, dari tabel diperoleh 0,422. Dapat dari mana? Kita lihat ya. Teman-teman diingatkan 1,42 ya. Hasilnya ini 0,4222. Oke, mari kita lihat dari tabel Z. Tadi peluangnya adalah 1,42 ya. Nilai Z-nya 1,42. Jadi kita lihat dari samping kiri 1,4, lalu dari atasnya 2, kan 1,42. Maka diperoleh peluangnya 0,422. Oke, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini minus 0,73 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 0. Nah, kita ingin mengetahui ini dari mana si kurva yang diarsir ini ya. Peluang dari yang diarsir ini adalah contoh di sini 0,73. Itu dapat 0,2673 dari mana? Dari tabel. Nah, 0,73 ya, jadi 0,2673. Oke. Nah,
Demikian kalau gimana nih kalau gabung dari 0 ke minus 0,37 lalu dari 0 ke 2,01, ya berarti kita jumlahkan ya. Coba ini minus 1,37 dan 2,01, kita lihat dari tabel. Oke, 1,37 adalah peluangnya 0,4147. Lalu di sini peluang untuk 2,01, ya. Maka diperoleh ya, ini seperti ini ya, dan lain selanjutnya juga sama. Oke. Nah, jadi dari tabel, cara melihat tabelnya demikian. Nah, untuk distribusi normal baku, continue, mencari luas terhadap Z sama dengan 0, Z sama dengan 2. Dari pertanyaan sampai diketahui ruang di akhir 0,01. Maka untuk memperolehnya 0,4722 itu diperoleh dari peluang Z2 dikurangi 0,01. Maka diperoleh 0,3772. Dalam tubuh tabel 0,37 terletak antara 0,3770 dan 0,3720. 0,3790. Nah, di sini juga ada caranya interpolasi ya, untuk mengetahui mencari X dengan angka selisihnya terkecil. Ya, memiliki Z 1,16 untuk 0,3790 itu 1,117, selisihnya 0,01, sedangkan selisih luasnya 0,0020. Maka diperoleh untuk Z 0,0002 dibagi 0,0020 dikali 0,01 ditambah 1,16, maka diperoleh Z 1,16. Untuk melihat nilai T, batas luas 95% dalam tabel T. Di sini tertulis T-nya adalah 0,025. Dalam tabel distribusi T, 0,025 sama dengan 2,265 dengan derajat kebebasan 9. Maka kita melihat dari tabel T, V-nya atau derajat kebebasannya adalah 9 dengan peluang T 0,975. Maka diperoleh peluang distribusi T adalah 2,262. Oke, demikian untuk bahan hari ini. Terima kasih. Coba kita lihat.